Hai David, Halo Maya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu Kamu apa kabar, dosen, Fit? Bapak jurnalis Alhamdulillah. satu ini ya. Gimana, Gimana? gimana? Work from home, stay at home, Iya, masih berjalan? udah work from home dari bulan lalu sampai 1 bulan ini, Fit. Lagi Karena ini ya, awal. perkuliahan nggak boleh tatap muka ya. Nggak boleh, kita lewat Zoom aja, lewat aplikasi aja ya. Anyway, ini kita Gitu. sapa dulu ya para viewers dan subscribers YouTube channel aku. Hai, nih Hai, kita lagi masa corona kayak gini kan harus produktif dong tetap ya. tetap bikin Mm-mm. konten, Harus apalagi bikin aku ya kan? konten. Iya, apalagi seorang jurnalis harus tetap aktif kan membuat konten. Dulu nih kita mau ngobrol-ngobrol nih guys tentang gimana sih kerjanya jurnalis selama coronavirus ini. Jurnalis ini sama kayak tim medis juga ya, garda terdepan dalam menyebarkan Garda informasi terdepan. loh. Luar Bener, biasa bener, loh. bener. Jasamu tiada Dan tara loh. sebenarnya sih bukan jasaku ya, jasa Hmm. anak-anak reporter sih, Mai. Kamu kalau tahu sih Hmm. anak-anak reporter sama kameramen tuh bener-bener yang wah, Kerja mereka keras banget salut ya. deh, kerja keras Oh, banget. kalau David ini kan producer, bos gitu kan Nah, ya. seperti kamu. Sekarang kita mulai mulai ngobrolin aja ya. Aku juga pengen tahu nih. Hmm, Nih, kemarin kan bisa dilihat nih aku nanti akan kasih VT-nya. David itu siaran dari rumah, guys. Bener-bener dari iya. rumah siaran dengan sejumlah alat broadcast. Itu kalau misalnya di studio yang kerja keras tuh ada kameramen, ada teknisi itu bisa Hmm, sampai 10-15 orang ya Fit ya untuk siaran langsung ya, bener. dan kamu do it by yourself. Jadi seharusnya ada lighting man sendiri, kameramen sendiri, teknisi Hmm. sendiri. Ini semuanya aku sendiri, guys. Jadi ya Wow. tetap enjoy lah, Mai. Maya pasti udah pernah juga kan ya, live report sendirian gitu kan. Kurang lebihnya sama sih, Mhm. Mai. Nah Cuma ini itu lebih kompleks sih. sekarang coba dong iniin dulu kan kalau misalnya kayak dosen atau beberapa mungkin profesi yang lain tuh dengan tenang Hmm, ya dalam kondisi krisis ini gitu di rumah gitu kan, hmm, social isolation ini dijalani dengan baik, kerja dari rumah, apapun yang bisa dilakukan dari rumah. Sementara kalau jurnalis kan awal-awalnya nih kayak nggak punya pilihan lain, tetap ya, harus ke ya. lapangan, tetap harus ke kantor ngerjain beritanya. Nah, itu gimana waktu awal-awal coronavirus ini kondisinya seperti apa kalau dunia jurnalis sendiri, Fit? Sebenarnya sih kalau pas waktu awal-awal coronavirus itu, apalagi yang masuk ke Indonesia ya, pertama kali yang Hmm. dinyatakan ada 2 orang yang positif itu, Hmm. kita sih udah diwanti-wanti sama kantor bahwa jika kondisi di Indonesia, terutama di Jakarta ini memburuk coronavirus, kita harus benar-benar sudah punya plan A, plan B. Baru diajak rapat hari itu, 3 hari kemudian sudah dikabari bahwa kalau kami itu dipisah, Mai, akhirnya. Dipisah jadi tim A dan tim B. Let's say Hmm. misalnya nih, kalau Indonesia SCTV dijadikan satu di satu hari, ada Hmm. 50 orang. Nah, Hmm. ini 50 orang ini nggak boleh 50 orang bekerja bersama-sama di satu hari, harus dipisah. 25, Hmm. 25. Makanya ada tim A dan tim B. Tadinya sih bener-bener yang 3 hari kerja, 3 hari libur, 3 hari kerja, 3 hari libur. Nah, ini sudah mulai 1 minggu percobaan. Beberapa orang dari masing-masing tim dipilih untuk work from home. Jadi dapat alat-alat dan segala macam, dapat laptop juga, dan aku terpilih dari grupku. Satu aku presenternya, terus ada Pak Doni kalau masih ingat. Pak Doni Hmm. itu produser, eksekutif produser, sama Kang Awan. Jadi kami bertiga tuh nggak boleh ke kantor, kecuali jika dibutuhkan. Kami ya kayak aku siarannya dari rumah jadinya, Itu di pemilihannya kos-kosan. gimana? Pemilihannya kamu adalah DPO apa gimana? Bukan ya, astagfirullah jangan sampai ya Allah. Alhamdulillah, enggak ya. Udah Aku kemarin udah udah tes tes negatif ya. negatif, Aku alhamdulillah. malah belum tes nih, Fit. Terus terus terus. Nah, jadi pokoknya nggak tahu Hah? gimana pemilihannya. Mungkin kalau aku sih mikirnya gara-gara karena aku sudah sering nge-VJ dan Hmm. alhamdulillah juga aku produser dan presenter. Jadi ketika bikin berita sendiri, menayangkan sendiri, itu mungkin dianggap bisa kali ya. Maksudnya akhirnya dipilih seperti itu. Kalau produser lainnya aku nggak tahu pilihannya apa. Bisa jadi juga Hmm. gara-gara usia, Mai. Dan Oh, oke. yang punya penyakit bawaan. Oh, yang kira-kira ini dikasih privilege untuk dari Rentan. rumah, yang kira-kira mampu sama yang rentan gitu ya. Ya, benar. Nah, itu kalau misalnya produsernya nih, itu kan orang newsroomnya. Kalau orang lapangannya kayak gimana sih, Fit? Sekarang apa Kalau orang kabar? lapangan, jadi gini, kalau Maya tahu lantai 8 itu kan tempatnya anak-anak kameramen, reporter. Sekarang lantai 8 udah kosong karena Hmm. semuanya dipindahkan ke studio Penta. Jadi mungkin Maya belum pernah ya. Jadi kita tuh punya studio di
dan bukan Mogot, Kebon Jeruk. Mhm. Nah, di sana disulap jadi udah base camp-nya anak-anak reporter sama kameramen. Semuanya di situ. Jadi tidak boleh ada reporter dan kameramen yang mampir ke CCTV Tower. Kenapa tuh, Semuanya Fit? pulang perginya dari situ. Karena gini, mereka kan tahu ya CCTV Tower itu kan bukan hanya news divisinya. Jadi divisi lain tuh ada. Memang sih masih diliburkan. Cuman kan ada yang bekerja juga kayak shift-shiftan gitu. Takutnya kalau reporter, kameramen itu kan yang paling rentan tertular karena mereka langsung datang ke lokasi dan segala macam. Ya, untuk mencegah itu mereka dipisahkan demi kebaikan bersama. Bukan dikucilkan ya, tapi dipisahkan. Karena di sana mereka enak, mereka tuh dapat laundry. Kalau nggak salah tuh baju seragam yang sudah mereka pakai harus dicuci. Terus mereka dapat vitamin yang lewat injeksi segala macam. Ada pemeriksaan dari dokter rutin gitu. Oh, oke. Berarti mereka dikasih fasilitas penunjang lah ya, gitu. Terus kabarnya nih, yang reporter karena kan memang high risk banget ya. Kita bukan cuman kerja di luar gitu. Reporter ini dia kerjanya ke lokasi, ke lokasi rumah sakitnya gitu kan. Nah, itu ada ini nggak sih kayak mungkin tambahan gaji buat mereka atau gimana gitu? Ada nggak sih, Fit? Jadi gini, ya itu yang dipertanyakan sama teman-teman juga ya. Maksudnya teman-teman produser juga kayak, waduh, kasihan banget kalau misalnya nggak ada insentif tambahan untuk teman-teman di lapangan. Ternyata setelah dikonfirmasi, ada. Mereka itu kalau nggak salah hitungannya per hari. Jadi kan mereka shiftingnya 3 libur, 3 masuk kan. Ya alhamdulillah sih mereka dapat sih. Oh, pokoknya sebulan jadi 1 miliar lah gitu ya. Wow. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke, seperti itu. Jadi ada tambahan insentif sendiri, terus juga ada proteksi sendiri ya. Kayak tadi ada vitamin lah, ada pemeriksaan dokter lah. Dan masker kita dikasih setiap hari. Oh, masker sama vitamin ya. Vitamin dan masker dikasih tiap hari ya. Oke. Terus sejauh ini kamu masih enjoy nggak ngejalanin semuanya? Apa kayak, aduh mau resign aja deh, mau pulang aja ke kampung, apa gimana? Nggak boleh pulang kampung. Nggak boleh pulang kampung. Apalagi kan ibuku kan sudah, ibaratnya juga sudah masuk usia yang lanjut. Jadi takut juga tertular kan. Kalau kepikiran masih betah sih, masih betah main. Ini kan juga baru 7 tahun kan aku jadi wartawan. Dan semakin kesini itu semakin banyak tantangan baru. Jadi kalau misalnya dulu kan Maya tahu sebelum Maya resign kan aku di divisi kreatif gitu kan. Sama aku kan. Kamu di divisi harian terus dilempar ke kreatif gitu kan. Nah ini kalau misalnya kamu siaran dari rumah itu kamu ngapain aja? Coba ceritain dong aktivitas kamu kalau siaran dari rumah tuh kayak gimana? Kalau aktivitas dari rumah biasa lah ya kalau misalnya libur dengan konten seperti yang aku tadi bilang. Tapi kalau pas work from home, ini kan aku baru 2 kali siaran. Jadi tiba-tiba malam itu datanglah 9 tas, bayangin 9 tas, 2 tas isinya kamera, 2 tas isinya tripod, 1 tas isinya lighting, segala macem. Selebihnya tuh perintilan-perintilan kabel yang bahkan tuh aku kayak baru pertama kali lihat apaan nih gitu loh. Terus sama alat live, kita kan pakainya Aviwest. Nah, jadi malam kamu bawa Aviwest. Aviwest itu kayak 4G gitu lah ya, pokoknya. Adalah alat live gitu. Terus. Buat alat live. Jadi ya nyetingnya sendiri sih, Mai. Untungnya sih. Untungnya berbekalkan aku sudah sering nge-VJ. Jadi aku tahu nih, oke begini. Cuman dibimbing sama kameramen. Jadi sama kameramen ngasih tahu bahwa ini kayaknya agak-agak kesini deh. PD juga di master control tuh. Geser kanan, geser kiri. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, Maya juga lihat TV gede tuh. Aku bukan orang kaya. Itu dikirimin dari kantor ya? Kirimin dari kantor. Jadi itu tuh buat apa? Buat yang ala-ala layar gitu loh. Ada background-nya gitu ya, ala-ala ya buat background-nya ya. Kalau rumah kan kosong banget tuh putih, jadi nggak asik gitu loh. Selebihnya ya kesulitannya ketika harus ini sih, Mai, koordinasi. Kan pasti delay kan ya. Terus? Apalagi Aviwest Maya tahu, delay-nya 4 second. Jadi ketika produser bilang, cue, jadi ngitung tuh 1, 2, 3, 4, kayak gitu-gitu loh. Bahkan ada beberapa momen yang agak tabrakan. Ketika bumper baru muncul, tiba-tiba kalau langsung tiba-tiba ngomong, informasi selanjutnya, saudara. Nah, harus itu sih yang agak-agak yang agak tricky ya di situ ya. Agak tricky. Nah, tadi kan aku sempat nonton ya, Fit ya. Kalau misalnya siarannya itu ada yang dari studio, terus dilempar ke kamu di rumah. Nah, sebenarnya siaran dari rumah ini
memang nih ya, memang bisa dilakukan atau terpaksa dilakukan untuk ibaratnya memberitahu kepada masyarakat untuk semakin di rumah aja gitu, Fit? Dua-duanya sebenarnya bisa dilakukan dan terpaksa dilakukan. Kenapa bilang terpaksa? Oh. Karena kan sekarang PSBB ya, bukan hanya di Hmm. Jakarta kan, PSBB juga daerah penyangga ibu kota itu kan semuanya udah mulai PSBB. Hmm. Nah, ibaratnya gini, karena memang profesi kami tuh, profesi jurnalis memang nggak bisa dirumahkan begitu aja, Hmm. tapi kami berusaha untuk kami aja yang dapat privilege tetap bekerja, boleh bekerja, kami memilih kalau bisa mengurangi. Karena kan ya lebih baik di rumah aja gitu kan daripada di luar, takut lebih beresiko. Jadi terpaksa dan bisa. Gitu. Oh, oke. Terpaksa dan memang pengen memberitahu kepada masyarakat bahwa ayo loh kita kalau bisa kerja di rumah ya di rumah aja Bisa gitu. kok gitu loh. Kami aja yang ibaratnya, waduh harus ada studio segala macam. Ya elah, TV gede belakang terus di kamar sekecil ini bisa kok bersiaran nasional gitu. Iya, kamu kalau misalnya lagi kerja kayak gini ada kayak ketakutan gitu sih nggak sih selama menjalaninya kayak, aduh bakal kena corona nggak ya gitu-gitu. Makanya aku putuskan buat ikut undangan. Jadi kan wartawan itu termasuk orang yang dianggap beresiko. Jadi dapat Hmm. undangan untuk rapid test. Hmm. Makanya aku langsung kayak, wah cepet respon gitu kan. Untuk Hmm. daftar. Karena aku mikir malah gini, oke misalnya aku tuh nggak terlalu beresiko. Karena kan aku di kantor kan, nggak di Hmm. lapangan seperti Hmm. teman-teman. Cuman kan ibaratnya gini, kita ketemu sama orang, mulai dari kameramen yang di studio ya, Hmm. produser entah pulangnya kemana, di tengah jalan kena atau enggak, belum lagi make up. Kan ibaratnya kalau presenter itu, gini, selama corona, tidak boleh menyentuh wajah, gitu kan. Heeh, heeh. Cuman Untuk gimana mengurangi resiko. caranya? Ya cuman Gimana makanya gini, cuman gimana gimana caranya? caranya? Ini di make up dipegang-pegang wajah saya gitu ya. Makanya ya kan naruh naruh concealer makeup artist begini-begini walaupun mereka udah cuci tangan ada SOP-nya. Hmm. Cuman kita nggak tahu kan mereka sehat atau enggak. Ibaratnya nih Hmm. kita tuh sesama teman tuh harus ada suuzonnya gitu lah. Iya, iya, iya. Kamu Makanya nggak ada flu ya? social Gitu kan. distancing kan. Lebih ketakut itu sih. Cuman ya akhirnya menjaga imun sih mas. Mas sampai kita main. Gitu. Kalau kamu gimana? Kamu di rumah ini kan semua nyetok vitamin segala macam. Iya, makan buah yang banyak. Terus Hmm. tetap happy gitu loh. Kan itu yang harus TikTokan ya kita kan? tiktokan ya kan. Terus ya telepon-teleponan sama temen kalau lagi Nah, ada. intinya harus itu sih. Karena Harus aku juga happy ya. nggak ngebayangin ya, ibaratnya profesi kayak Hmm. Maya sama beberapa teman-teman kosanku yang literally Hmm. mereka nggak bisa keluar rumah sama sekali. Hmm. Harus kayak berusaha untuk hubungin teman dan segala macam. Dan sorry Hmm. itu sih ya, ini agak bocor. Ini ada temanku di sini nih. Dia Heeh, ngundang sengaja ke sini, heeh. bukan melanggar PSBB guys. Karena daripada dia stres sendiri di rumah, nggak punya temen, nggak ngobrol kan. Udah lu kesini, gue negatif kok, lu apa? Dia bilang, nggak, gue bang, gue insya Allah negatif, ya udah lu kesini aja. Oh, iya sih, memang struggling Stres juga sih sih itu di yang rumah. jadi. Bener-bener. Karena ya kalau yang punya suami gitu kan enak ya, Hmm, kelonan ya. Kalau punya yang pacar single enak. single Yang single jomblo ladies kayak kita kayak kan, kita kan ya Allah, ampun deh, kesepian. makanya. Temannya cuma guling sama bantal. Sama bunga tuh sebelah tuh, Oh bunga iya, tuh. demi kecantikan yang hakiki ya ditaruh bunga loh di sini. Iya kayak gitu bete sih kadang-kadang kalau misalnya kayak groceries tuh habis kayak yes bisa keluar rumah gitu pakai masker apa segala macem. Tapi gini, Mike, kalau Mhm. Maya masih ingat kan Sensi? Senayan City itu kan Senayan mall City. gede yang selalu rame kan. Heeh, heeh, heeh. Sekarang beneran kayak, kayak kalau kamu lihat Heeh. film-film, misalnya film-film zombie gitu yang Mhm. kita menerobos masuk ke mall buat ngambil grocery gitu, itu Mhm. bener-bener seperti itu. Orangnya itu cuma segelintir, bahkan AC Mhm. dimatikan, kita gegerahan di dalam. Karena memang Hmm. orang-orang sudah sebisa mungkin udah di rumah aja gitu. Anyway ngomongin soal mall nih jadi keingetan belanja terus jadi keingetan duit lagi deh ini. Ini berarti di saat orang-orang ya di saat krisis kayak gini kan kamu juga baca lah kamu buat bahkan beritanya banyak yang dirumahkan tanpa Benar. gaji loh Fit. Ya berarti mereka kan zero income bahkan Luna Maya artis kita yang tercinta dia juga declare di YouTube channelnya kalau di masa krisis ini tuh dia zero income karena artis kan Ya, dia harus kerja dulu baru dapat penghasilan gitu kan ya ketika betul. semuanya di cut off ya selesai gitu. Nah, Mhm. aku sih sebagai seorang dosen ya alhamdulillah ya Fit ya masih dapat lah gaji Mhm. gaji untuk hidup sehari-hari. Cuman ya memang memang agak sulitnya kayak kan kadang-kadang kita untuk
untuk mengikuti lifestyle kita, untuk kayak banyak BM, itu kan nggak cuma dari gaji doang kan. Misalnya Bener. ada side job, dan misalnya buka pelatihan atau apa. Kan lagi masa krisis kayak gini jadi agak sulit ya. Mungkin walaupun agak berkurang pendapatannya, tapi at least masih ada lah gitu untuk bertahan hidup mah gitu kan dari gaji bulanan. Iya. Nah, kalau jurnalis malah kebalikannya ya. Tadi dia malah dikasih tambahan, jadi malah lagi Insentif. kibas-kibas duit gitu ya kalau jurnalis ya, iya nggak? Atau merasa terganggu Dibilang juga dengan corona nih dari segi keuangan? terganggu sih pasti terganggu, Mai. Kalau misalnya let's say case-nya aku ya. Kalau dibilang terganggu pasti terganggu. Oke, aku termasuk alhamdulillah ya punya profesi yang ibaratnya lu masuk lu nggak masuk tetap digaji gitu loh, nggak akan ngaruh ke gaji. Cuman dampaknya sudah mulai kerasa ketika misalnya gini, Maya mungkin masih ingat kalau di SCTV kan di bulan-bulan Maret itu kan bulan-bulan bonus tahunan, bonus untuk prestasi karyawan ya, penilaian. Bonus SCTV kan Itu 100 kali gaji ya? wow, bukan lagi gitu kan. Nah, tapi sekarang tidak lagi, Mai. Jadi itu diundur entah kapan gitu loh keluarnya. Oh, Ya mungkin itu karena akhirnya lagi melihat kondisi dulu ya. ya mungkin melihat kondisi keuangan kantor juga harus tetap stabil kan, takutnya tiba-tiba memburuk, akhirnya ya kita diminta untuk ikhlas. Ya kami pun akhirnya berpikir bahwa ya elah cuman bonus nggak ada, masih mending gitu daripada orang yang bener-bener zero income gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi kalau ngomong masalah income, ya Maya tahu lah gitu kan, 11-12 lah, walaupun aku bukan dosen, tapi ada side job kanan kiri untuk sedikit sharing ke teman-teman, misalnya jurnalistik, ilmu komunikasi, public speaking. Nah, itu gone. Padahal itu sudah ada di awal tahun, di bulan Maret, April, Mei. Ininya ya, perjanjiannya udah ada gitu ya di bulan apa. Sama Fit, aku juga. Kayak udah banyak kayak, oke, ada apa namanya, bahkan sempat diundang ke luar kota juga, ke Kalimantan gitu-gitu. Sekarang udah gone semua gitu loh, kayak padahal kan bukan cuman penghasilannya aja ya, tapi aktivitasnya juga loh yang kita kangenin, ketemu sama orang-orang, berinteraksi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gini, Mai, kalau aku lihat lagi misalnya kita kan sekarang di tahap-tahap yang bete ya kalau di rumah gitu kan, orang apalagi yang kayak kita gitu yang suka keluyuran kemana-mana, dikunci gitu di rumah walaupun aku 3 hari doang, itu agak bete. Nah, aku kadang-kadang mikir gimana ya caranya biar lebih kreatif. Ya aku bikin-bikin lah ya YouTube channel walaupun subscribernya nggak sebanyak Maya, tapi kalau misalnya teman-teman yang di sini mau subscribe, kita ke David Bahtiar Rizal gitu kan. Langsung ya ke David Bahtiar Rizal, subscribe YouTube channelnya, lala. Oke. Terus. Lanjut. Jadi pas kemarin aku mikir apalagi ya yang harus aku lakukan biar at least bukan mendapatkan income doang, tapi kayak ya sedikit pahala lah gitu kan untuk membantu teman-teman yang mungkin di rumah. Akhirnya kemarin ada salah satu merek makanan gede gitu kan. Dia menawarkan untuk Mas boleh nggak ngisi kelas online, tapi dia bilang gini, tapi kami nggak ada budget Mas tahu sendiri kan. Aku bilang enggak kok, aku udah nggak mikirin budget sekarang. Ini maksudnya tujuannya apa? Kalau tujuannya bener bagus nggak apa-apa. Nah udah awalnya aku ya udahlah ya gratisan gitu kan. Tapi alhamdulillah Mai, ibaratnya pesertanya tuh dari Sabang sampai Merauke ada semua gitu kan. Terus tiba-tiba tara setelah aku dadah udah makasih ya Mas, nanti ada paket parcel dikirim. Nah itu kan pendapatan juga kan. Tiba-tiba kulkasku terisi penuh gitu. Wow, Gitu alhamdulillah loh. ya. Jadi ibaratnya bisa sih kalau kita mau tuh bisa kreatif dan bisa mendatangkan uang. Walaupun kita di rumah aja. Sebenarnya. Oke deh, ini terakhir ya sebelum video kita terlalu panjang gitu. Nah, ada pesan nggak David buat teman-teman di luar sana di masa krisis ini, dari Anda seorang jurnalis seperti apa, Fit? Oke, buat teman-teman ibaratnya gini, jangan kalian pernah merasa sendiri di kondisi seperti ini. Ibaratnya kalau misalnya mau minjem istilah orang luar kan, we all in this together gitu. Kita sama-sama menghadapi ini bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ibaratnya, ayo jangan egois, kalian harus sama-sama benar-benar memikirkan orang lain dengan satu. Kalau nggak penting-penting amat, udah di rumah aja. Di rumah aja, kapan lagi kan membangun bangsa dengan rebahan gitu kan. Dan, tapi kalau misalnya kalian bisa membantu, bantulah orang sekitar kalian. Gitu sih, Mai. Iya benar ya.
dengan membantu kayak tadi David ikhlas untuk menjadi pembicara. Biasanya kan David kan dibayarnya kan kayak 50 juta gitu ya sekali jadi pembicara ya. Bukan lagi, ya Allah. Ya kan? Terus mau ikutan jadi pembicara meskipun nggak ada uangnya dan lain sebagainya, tapi alhamdulillah abis dari situ ada berkah-berkah lainnya. Jadi ya kita dalam kondisi krisis kayak gini bener ya, bertahan aja, bertahan terus ya Dan saling ambil tolong. sisi positifnya. Ambil sisi Yang punya keluarga bisa kumpul sama keluarga. Mungkin yang temen yang jomblo kayak kita gitu kan bisa ngubungin para mantan atau nggak teman-teman mau. atau teman-teman yang lain yang mungkin nggak pernah kita hubungin bisa kita hubungin. Sekarang Iya, saatnya iya kita bener menjalin ya. silaturahmi, guys. Oke deh, David, thank you so much Terima loh. kasih, Maya. Ya, semoga kamu tetap sehat juga sama keluarga di rumah, sama teman-teman jurnalis semuanya ya. Amin, sehat-sehat juga. Thank you semuanya. Thank Ya, you. ditunggu kabar-kabar terbarunya, terkininya ya. Siap. Kita terus berjuang. Terima kasih para jurnalis, asik. Terima kasih juga. Dadah, Dadah, thank you, bye-bye. Thank you. David. Oke guys, sampai di situ dulu video kita. Sampai jumpa lagi. Dadah.